Jepang adalah salah satu negara yang terkenal dengan kecanggihan teknologi serta kemajuan pembangunannya. Maka tak jarang di daerah sana ditemui pembangunan yang kadang tidak masuk akal atau di luar ekspektasi. Misalnya yang bakal Mimin bahas kali ini. Jika mendengar kata bandara, pikiran kalian tentu langsung mengarah ke burung besi alias pesawat terbang kan? Pasalnya, tempat ini merupakan tempat take off dan landing, serta menjadi pusat pesawat terbang di suatu daerah. Dan tentu saja, kebanyakan dari bandara ini dibangun di daratan yang luas dengan struktur tanah yang datar. Tapi, tidak untuk Jepang. Ia memiliki sebuah bandara yang berada di atas laut. Kalian penasaran bagaimana bisa? Simak yuk, berikut ini Mimin sajikan proses pembangunan bandara Jepang di atas laut. Mulai dari di mana letaknya, bagaimana pembangunan tahap awal, bagaimana pembangunan tahap akhir, berapa lama pengerjaannya, hingga berapa anggaran yang dibutuhkan. Bandar Udara Internasional Kansai atau yang dalam bahasa Jepang dikenal dengan istilah Kansai Kokusai-kuko adalah sebuah bandara internasional yang terletak di sebuah pulau di tengah-tengah Teluk Osaka. Cukup jauh dari pantai distrik Senan di Osaka, Jepang. Nah, sebuah fun fact dari bandara yang satu ini, yakni pulau tempatnya dibangun bukanlah pulau yang terbentuk secara alami, melainkan dengan cara ditimbun atau kerennya disebut reklamasi. Wow, tentu butuh teknologi canggih nih guys, biar tanahnya nggak bergetar dan terjadi gempa. Dengan letak pembangunannya ini, Bandara Kansai menjadi bandara pertama di dunia yang dibangun di atas pulau reklamasi. Dulunya bandara ini dibangun karena aktivitas perdagangan di sana yang cukup sibuk dan sudah tidak dapat ditangani oleh Bandara Osaka. Selain itu, bandara ini juga ditujukan sebagai bagian pembangunan baru dan revitalisasi Osaka yang telah kehilangan budaya serta pusat perekonomian karena berpindah ke Tokyo beberapa abad terakhir. Jadi simpelnya nih, bandara ini dibangun agar daerah sekitarnya dapat berkembang dan semakin maju dari segala aspek kehidupan, utamanya dari sisi ekonomi. Lalu bagaimana cara Jepang membangun bandara anti-mainstream ini? Langsung saja kita mulai dari pembangunan tahap awal. Karena dibangun di atas pulau buatan, maka pembangunan tahap awal Bandara Internasional Kansai dimulai dengan pembuatan pulau reklamasi yang berada di tengah-tengah Teluk Osaka. Sebelum dieksekusi, para arsitek serta insinyur handal tentu membutuhkan waktu untuk merancang konsep pulau reklamasi yang aman. Mengingat Jepang adalah salah satu negara yang rawan gempa dan tsunami. Pada perencanaannya, bandara ini akan memiliki panjang 2,4 mil atau sekitar 4 km dengan lebar 1,6 mil atau sekitar 2,5 km. Konstruksi yang paling pertama dikerjakan yakni pembangunan pondasi atau dinding laut yang membutuhkan material berupa 48.000 balok beton yang berbentuk tetrahedral. Tak hanya itu, pembuatan bagian vital dari pulau buatan ini juga membutuhkan tanah sekitar 21 juta meter kubik, 10.000 pekerja, serta 80 kapal tongkang untuk menyelesaikan 30 meter lapisan pertama yang berada di atas pondasi ini. Setelah pembangunan pulau buatan ini rampung, progres konstruksi selanjutnya beralih ke pembangunan jembatan yang akan menghubungkan antara bandara di tengah laut dan daratan yang memiliki panjang 3 km. Selain untuk kebutuhan penumpang nantinya, jembatan ini juga dapat membantu dalam mobilitas pekerja dan material pembangunan bandara. Setelah jembatannya rampung, terminal bandara mulai dibangun dan dilanjutkan dengan pembangunan runway, jembatan, hingga fasilitas-fasilitas bandara lainnya. Setelah itu, pembangunan Bandara Internasional Kansai memasuki tahap akhir. Pembangunan tahap akhir Bandara Internasional Kansai dilakukan dalam beberapa tahap dan juga masih dilaksanakan beberapa tahun setelah bandara ini dibuka. Progres pembangunan pada tahapan ini meliputi finishing bagian-bagian pelayanan, fasilitas umum, hingga finishing detail-detail yang melekat pada konstruksi. Tidak hanya itu, beberapa tahun kemudian juga dilaksanakan pembangunan runway kedua yang dibangun dengan tujuan menambah fasilitas runway karena volume penerbangan yang semakin meningkat. Dan sejak saat itu, pada April 2001, Bandara Kansai mendapatkan penghargaan Civil Engineering Monument of the Millennium yang diberikan oleh American Society of Civil Engineers. Oh ya, jika dilihat-lihat secara keseluruhan nih, bandara ini menampakkan gaya arsitektur pada abad ke-21. Ciri khasnya yakni memadukan antara artistika dan fungsional dengan tampilan atap yang membumbung serta bagian atrium yang tampak sangat megah. Bagian ini memiliki bentuk memanjang yang memisahkan lantai domestik dan internasional. Lalu untuk bandara semegah ini kira-kira berapa lama ya waktu pengerjaannya? Jika dihitung dari masa perencanaan pembangunannya, sebenarnya rencana proyek gila-gilaan ini sudah ada sejak tahun 1960. Pada saat itu, pemerintah Osaka merencanakan pembangunan bandara yang tidak mengganggu pemukiman warga, sehingga merencanakannya dibangun di atas pulau di tengah laut. Sekitar 27 tahun sejak saat itu, yakni di tahun 1987, konstruksi pertama pun dilaksanakan dengan pembuatan pulau reklamasi terlebih dahulu. Pembangunan dinding laut ini selesai di tahun 1989.
yang dilanjutkan dengan penimbunan hingga pemadatan tanah. Dan di tahun 1991, pembangunan terminal bandara dimulai. Tidak butuh waktu lama, pada tahun 1994, bandara ini pun dibuka dan mulai beroperasi. Jadi untuk konstruksi bandara hanya butuh waktu 7 tahun lamanya. Tapi di balik itu semua, setahun kemudian Jepang pernah dilanda gempa yang berpusat di Kobe. Namun karena rekayasa gempa yang digunakan dalam konstruksi ini, Bandara Kansai tetap aman. Bahkan kaca-kaca jendela tetap utuh. Kemudian di tahun 1998, Bandara Kansai juga selamat dari terjangan topan yang berkecepatan 200 km per jam. Wah, keren banget ya guys. Gempa dan angin topan aja pada lewat. Jepang memang nggak pernah kaleng-kaleng ya. Lalu untuk konstruksi sebesar ini, berapakah anggaran yang dihabiskan? Karena pembangunan pulau buatan dan bandara ini sempat mengalami berbagai kendala, maka anggaran untuk pembangunan Bandara Internasional Kansai sempat mengalami pembengkakan yang sangat besar. Awalnya, biaya untuk konstruksi besar ini direncanakan akan menghabiskan dana sebesar 115 triliun rupiah. Namun pada akhirnya total biaya pembangunan Bandara Internasional Kansai ini mencapai angka 20 miliar US dollar atau sekitar 287 triliun rupiah. Angka tersebut sudah termasuk biaya pembangunan pulau reklamasi, pembangunan jembatan dari darat ke bandara sebanyak 1 miliar US dollar atau sekitar 14 triliun rupiah, 2 buah landasan pacu atau runway, terminal, dan segala fasilitas bandara. Kemudian sebagian besar biaya tersebut juga digunakan sebagai biaya perbaikan karena pulau tenggelam yang diakibatkan tanah lunak di Teluk Osaka. Wah, biaya tambahannya udah hampir 2 kali lipat ya guys. Namun meski demikian, Jepang sudah berhasil lagi membangun sebuah inovasi pertama di dunia. Keren! Nah, menurut kalian bandara di atas air kayak gini worth it nggak untuk dibangun di negara-negara lain? Tulis jawaban dan tanggapan kalian di kolom komentar ya. Thank you, update lovers!